Sahabat, jika datang sebuah gelora pada kita, gelora rasa ingin tahu, maka datanglah. Penuhilah rasa ingin tahu itu. Kita dedikasikan diri kita, sediakan perhatian tambahan, waktu yang lebih ekstra, dan pikiran yang lebih ekstra. Kita coba cari jawabannya agar rasa ingin tahu itu terpuaskan. Jika perlu, kita amati banyak hal lebih detail, kita baca lebih banyak, agar rasa ingin tahu itu segera mendapatkan jawabannya. Lalu, nah ini kuncinya, dokumenkanlah. Dokumenkanlah tak hanya rasa ingin tahu itu, tapi proses kita mencari jawaban dan aneka jawaban kita. Dokumenkanlah, simpanlah di tempat-tempat yang nanti akan ditemukan. Tak pernah kita tahu. Siapa tahu pada waktunya dokumen itu ditemukan, dipublikasi, jika tidak oleh kita sendiri pada waktunya, jika kita anggap sudah matang waktunya, tapi dokumen itu bisa juga ditemukan oleh orang lain, dan ternyata itu bisa memberikan inspirasi bagi orang banyak, faedah bagi orang banyak, karena ia potret satu gelora pada satu momen, pada satu masa. Contoh terbaik dari dokumen ini adalah tentu saja dokumen Leonardo da Vinci. Ini dokumen yang berisi 13.000 halaman. Jadi sekali lagi, 13.000 halaman tentang aneka rasa ingin tahunya, dan pencariannya dan jawabannya. 13.000 halaman rasa ingin tahu Leonardo mengenai begitu banyak hal, mulai dari ia ingin memahami anatomi tubuh manusia, ingin memahami mengapa ini burung bisa terbang, atau mengapa ikan ini bisa berenang, hukum-hukum apa yang mengatur di sana, dan bagaimana ini fosil tiba-tiba yang dari laut itu ada di gunung. Begitu banyak hal yang ia rekam, ia ingin tahu di zamannya 500 tahun yang lalu itu, dan kini publik luas terbuka matanya. Ternyata begitu banyak penemuan-penemuan yang sudah dimulai oleh Leonardo da Vinci. Kita hanya mengenalnya sebagai seorang pelukis, tapi ternyata ia juga seorang inventor, penemu, ilmuwan, inovator dari banyak hal. Inilah yang pertama-tama saya ingat ketika membaca berita di awal Juli 2021. Berita dari BBC bahwa baru saja dilelang sebuah lukisan Leonardo da Vinci. Disebutnya ini lebih seperti sketch sebenarnya, karena simpel saja. Ukurannya hanya 7 cm kali 7 cm, kecil sekali. Ini bergambar kepala beruang, tapi laku seharga 8,8 juta pound sterling. Itu sama dengan sekitar 190 miliar rupiah. Bagaimana mungkin sebuah sketch kepala beruang hanya 7 cm kali 7 cm saja bisa laku di Balai Lelang Christie sekitar 190 miliar rupiah. Pastilah dan tak lain jawabannya, karena itu dibuat oleh Leonardo da Vinci
sekitar 500 tahun yang lalu. Dan saya ingin menggali siapakah Leonardo da Vinci ini, mengapa ia begitu istimewa sekali sehingga orang pun bersedia membuang uang 190 miliar hanya untuk menyimpan koleksi drawing kepala beruang yang ia buat, yang ukurannya hanya 7 cm kali 7 cm saja. Dan ternyata ketika kita gali siapa Leonardo ini, kita pun sampai pada sejarah seorang yang disebut paling jenius dalam sejarah manusia. Itu adalah berita di BBC di tahun 2014. 7 tahun lalu, komunitas ilmu pembaca rubrik BBC Science, mereka saat itu mencoba bertukar pikiran, menggali dan direkam dalam pooling untuk mencari tahu, memutuskan siapakah sesungguhnya orang yang paling jenius, ilmuwan yang paling jenius yang pernah hidup dalam sejarah manusia. Hasilnya, Einstein hanya nomor 2 saja. Nomor 1 ternyata mereka memilih Leonardo da Vinci, sang pelukis itu yang selama ini kita hanya mengenalnya dari lukisan Mona Lisa. Tapi ternyata ia dipilih oleh komunitas ilmu sebagai orang paling jenius dalam sejarah manusia, bahkan di atas Darwin, di atas Mozart, juga di atas Einstein. Mengapa? Mengapa akhirnya Leonardo yang terpilih? Simpel saja jawabannya. Umumnya para jenius itu hanya ahli di satu bidang saja. Einstein, dia hanya ahli di bidang fisika. Charles Darwin hanya ahli di bidang biologi. Mozart hanya ahli di bidang musik. Shakespeare hanya ahli di bidang sastra. Tapi Leonardo, ia multitalenta. Ia tak hanya seorang jenius di bidang lukisan, di bidang pematung, di bidang arsitektur, tapi ia juga penemu ilmu, dan penemunya tak nanggung-nanggung. Begitu luas yang ia temukan, mulai dari anatomi tubuh manusia, hingga hukum-hukum yang mengatur udara, air, fosil, dan sebagainya. Oleh karena itu, Leonardo yang dipilih karena ia jenius multidimensi. Begitu banyak perhatiannya, dan di setiap perhatian itu ia menemukan sesuatu, dan temuannya sangat detail walau masih dalam bentuk sketsa. Tentu pemahaman banyak komunitas ilmu ini terhadap Leonardo diawali dulu dengan studi mendalam atas 13.000 halaman, aneka sketsa-sketsa rekaman rasa ingin tahu Leonardo da Vinci. Dalam sketsa itu begitu banyak yang ia buat, dan acap kali tidak hanya gambar-gambar, tapi juga aneka tulisan-tulisan detail mengenai gambar-gambar itu. Ada satu section mengenai anatomi tubuh manusia, bagaimana tidak hanya gambar-gambar dari otot-otot kita, tapi juga struktur otak manusia. Ada pula gambar-gambar mengenai bagaimana helikopter, pesawat bisa dibuat untuk terbang seperti burung. Cara membuatnya ini, ia detailkan itu, aneka mekanikanya itu. Dan ia sudah temukan ini 400 tahun sebelum Wright Brothers yang menemukan pesawat. Selama ini kita mengenal Wright Brothers sebagai orang pertama yang menemukan pesawat. Tapi 400 tahun yang lalu sebelumnya, Leonardo sudah membuatkan sketsa-sketsa bagaimana sebuah mesin bisa terbang.
dan bagaimana manusia bisa terbang lewat mesin itu. Ia juga membuat peralatan manusia untuk menyelam dengan memahami hukum-hukum air, sehingga dibuatlah itu berbagai bentuk sketsa, mulai dari perlengkapan manusia menyelam hingga mesin-mesin yang bisa menyelam yang sekarang kita kenal dengan kapal selam. Sudah ia buatkan itu. Beberapa tahun yang lalu ketika kita merayakan 500 tahun kematian Leonardo, begitu banyak ahli dalam satu tim mencoba mempelajari 13.000 halaman sketsa-sketsa Leonardo. Dan apa kesimpulannya? Mereka katakan, sketsa gambar-gambar ini pastilah tidak hanya dibuat oleh mereka yang berimajinasi. Sketsa ini mengenai anatomi tubuh manusia, mengenai mesin yang terbang, mengenai mesin yang menyelam, mengenai pesawat, mengenai berbagai alat-alat perang. Itu hanya bisa dibuat dengan pengamatan mendalam, pengamatan empirik oleh mereka yang mengerti hukum-hukumnya. Dan mereka terpelanga melihat betapa Leonardo seperti lebih dahulu mengetahui hukum-hukum yang mengatur udara, sehingga ia bisa membuat respon mesin-mesin yang terbang di udara dengan patuh pada hukum-hukum udara itu. Betapa Leonardo sepertinya paham dia itu hukum-hukum air laut, air sungai, sehingga ia bisa membuatkan mesin-mesin yang bisa menyelam di air itu dengan memahami tekanan-tekanan air itu. Itu membuat mereka terpelanga karena berarti sang jenius ini sudah mengamati dan sudah merekamnya ratusan tahun dibandingkan para penemu-penemu di bidang itu. Itulah dahsyatnya Leonardo, dan semua itu ia rekam dalam 13.000 drawingnya itu, ya. Dan saat itu memang tidak ia publikasikan. Ia simpan saja. Mengapa tidak ia publikasikan? Juga para ahli berdebat soal ini, dan jawaban yang mereka sepakati, karena bagi Leonardo percuma juga jika ia publikasikan, karena tak akan dimengerti bahkan oleh orang-orang pintar dan cerdas di zamannya. Terlalu jauh itu desain-desain, melampaui zamannya, dan baru dimengerti ratusan tahun setelah Leonardo tiada. Tak hanya drawing, juga Leonardo meninggalkan dokumen-dokumen tertulis 72 halaman yang disebut itu adalah Codex. Leonardo da Vinci Codex. Nah, Codex ini pada tahun 1994 sudah dibeli oleh Bill Gates. Ini berisi tulisan-tulisan yang menyatakan jawaban-jawaban Leonardo secara ilmu mengenai rasa ingin tahu dia. Bill Gates membelinya di harga 30 juta US dollar saat itu. Itu sekitar berarti 450 miliar rupiah. Ia habiskan hanya untuk memiliki 72 halaman tulisan-tulisan Leonardo da Vinci tentang aneka eksperimen ilmu yang sudah ia mulai. Begitu hebat sang jenius ini, ia rekam dalam drawingnya, ia rekam dalam tulisan. Penting juga disinggung di sini, mengapa kepala beruang ini laku minta ampun mahalnya, padahal hanya 7 cm kali 7 cm, karena tahun 2017, jika saya tak salah, itu tercatat lukisan Leonardo yang berjudul Salvator Mundi. Itu laku paling besar dalam sejarah, paling mahal dalam sejarah, laku setara dengan nilai 7 triliun rupiah. Ini lukisan bergambar Yesus Kristus, bergambar Nabi Isa, oleh Lelang Christie, dibeli oleh seorang pengusaha dari Timur Tengah yang juga tak
terlalu diketahui siapa sebenarnya pembeli di belakang frontier ini yang datang membeli, dan ia membeli di harga 450 juta US dollar yang kira-kira sekitar 7 triliun rupiah. Tak pernah terjadi sebelumnya satu lukisan dijual setinggi ini 7 triliun rupiah, melampaui semua harga lukisan yang pernah dilelang. Dan itu adalah lukisan Leonardo da Vinci. Berbeda juga dengan beberapa pelukis di zamannya, apalagi jika kita bandingkan Leonardo dan Van Gogh. Van Gogh itu ia hidup dalam era kemiskinan dan dalam era sakit jiwa. Tapi Leonardo sudah menikmati masa-masa sukses justru di masa hidupnya. Indikator sederhana saja, karena ketika ia wafat di Prancis, di Paris, itu Raja Paris sendiri sempat datang di sana. Bahkan Raja Paris sendiri menggembar-gemborkan bahwa ia berada di sisi Leonardo da Vinci ketika sang jenius ini, sang masru ini berada pada menit-menit terakhir kematiannya. Seorang raja bahkan bangga sekali jika ia diasosiasikan dengan sang pelukis ini, sang ilmuwan ini. Dan ia menyatakan kemana-mana, sayalah yang berada di dekat Leonardo ketika ia ingin menghembuskan nafas terakhirnya. Begitu uniknya kisah ini, seorang raja yang menyempatkan diri berada di samping seorang maestro, sehingga ini pun dibuat lukisannya. Jadi ada pelukis di zamannya di tahun 1800-an mengabadikan ini, judulnya itu Francis I, Raja Francis yang sedang berada di samping Leonardo da Vinci. Sisi lain dari Leonardo yang juga menyentuh kita adalah momen-momen ketika ia wafat. Ia dikelilingi oleh beberapa muridnya dan ia menyampaikan rasa sedihnya, rasa kecewanya. Sang jenius pun juga pernah kecewa, hal yang wajar juga. Dan kekecewaan dia adalah, ia katakan pada murid-muridnya itu, betapa sedih hatinya melihat berbagai penemuan-penemuan yang ia kerjakan dengan penelitian, dengan riset, itu hanya bisa tersimpan di atas kertas saja. Di zamannya, teknologi tak cukup tinggi untuk mewujudkannya. Tak ada cara untuk mewujudkan berbagai desain-desain yang ia buat itu, baik itu desain mengenai alat-alat perang, tentang jembatan, tentang mesin-mesin yang terbang, atau mesin-mesin yang menyelam. Teknologi belum sampai di sana. Tapi murid-muridnya menghiburnya dan mengatakan bahwa bagaimanapun ia sudah meninggalkan jejak itu dalam dokumen itu, pada waktunya ini akan menyumbangkan sesuatu. Sahabat, inilah kisah inspiratif dari Leonardo da Vinci yang per hari ini kita tahu bahwa ternyata sang pelukis Mona Lisa ini sudah dititahkan sebagai orang paling jenius yang pernah lahir di bumi, karena begitu banyak sekali temuan-temuannya. Tak hanya soal lukisan, patung, arsitektur, tapi anatomi manusia, hukum-hukum udara, hukum-hukum air, fosil, dan sebagainya. Satu spiritnya, dan itulah inspiring bagi kita, bahwa penuhilah rasa ingin tahu itu, rekamlah ia, dokumenkanlah ia, karena pada waktunya
aneka rasa ingin tahu yang kita penuhi dengan penelitian yang mendalam, pada waktunya ia akan sampai pada telinga komunitas mungkin masa depan. Apalagi jika memang ia rekaman dan jawaban rasa ingin tahu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sahabat, ini video saya yang ke-10 di hari ke-10 Working From Home 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Saya Denny J.A. Ini video sengaja direkam hanya melalui handphone saja, sekedar juga memberi satu share pengalaman bahwa hanya terkurung di rumah saja, walau hanya ada satu handphone saja, kita tetap bisa berbagi kerja-kerja kreatif. Salam.